Halo Sobat Mancing Mania, senang bisa bertemu kembali dengan Anda semua. Kali ini dalam sebuah review untuk reel Hammerhead Sea Fighter 4500. Jadi model reelnya seperti ini, berwarna hitam kemudian kombinasi silver. Pertama yang saya rasakan dari Hammerhead Sea Fighter ini adalah sangat berat sekali. Jadi berbeda dengan reel rata-rata kelas 4500 pada umumnya. Jadi ini sepertinya berbahan full metal. Oke, langsung saja saya akan buka untuk mengetahui komponen yang ada di dalamnya. Di sini menerapkan power handle atau bisa disebut dengan screw in handle. Oke, selanjutnya membuka pegangan handle. Di sini menggunakan stainless steel bearing seperti ini. Oke, untuk bahan daripada pegangan handle yaitu menggunakan cutting aluminium seperti ini. Jadi ini lumayan berat. Kemudian dengan bahan handle berupa metal juga, tapi sangat nyaman untuk dipegang. Oke, untuk mempersingkat durasi, saya akan langsung saja melakukan pemasangan, yaitu bagian demi bagian. Di samping itu teknik pemasangan seperti ini atau cara servis seperti ini mempermudah proses melakukan pengerjaan dalam maintenance reel. Oke, itu pada bagian handle. Selanjutnya bagian spool dan drag washer. Di sini menerapkan konsep front drag. Jadi drag pada bagian depan dengan carbon tex drag washer seperti ini. Kemudian terdapat bearing di dalamnya, dan di sini terdapat dua bearing. Seperti ini. Jadi untuk sistem dragnya di sini bagus sekali karena menggunakan bahan carbon tex, kemudian menggunakan 3 key washer. Sedangkan pada knob drag washer di sini sudah terdapat rubber seal juga. Kemudian dari bahan spool yaitu cutting aluminium seperti ini. Kemudian terdapat sistem clicker di dalamnya, sehingga untuk spool ini kuat dan bagus. Oke, untuk drag washer bisa kita beri drag race seperti ini. Saya menggunakan DG12 dari Shimano untuk drag race-nya. Jadi drag race memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Jadi berbeda dia teksturnya dengan grease yang biasa digunakan untuk gear. Oke, saya akan pasang bearing.
kemudian spacer, kemudian bearing, washer, kemudian drag washer, Oke, cukup simpel untuk maintenance pada bagian spool. Jadi tidak terlalu sulit sehingga bagi pemilik reel sangat mudah untuk melakukan maintenance sendiri. Oke, selanjutnya pada bagian rotor, saya akan mengeluarkan pin terlebih dahulu. Oke, kita keluarkan pinnya seperti ini. Kemudian di sini menggunakan clicker disc berbahan kuningan. Jadi cukup kuat untuk bahan clicker disc daripada SeaFighter Hammerhead ini. Oke, membuka rotor. Kemudian rotor. Pada rotor di sini terdapat rubber seal, jadi sangat bagus. Kemudian terdapat seal O-ring juga. Kemudian membuka line roller. Kemudian pada line roller di sini menggunakan bushing plastik, jadi bukan menggunakan stainless steel bearing. Oke, selanjutnya membuka bail arm. Oke, untuk bahan rotor daripada SeaFighter Hammerhead di sini menggunakan metal. Jadi sangat masuk akal apabila tadi di pertama kalinya saya pegang, saya terasa sangat berat sekali karena selain handle-nya yang besar dan berbahan metal, rotor juga berbahan metal, jadi sangat berat. Kemudian untuk bail assembly menerapkan one piece seperti ini, jadi tidak ada sambungan, cukup bagus. Kemudian sistem seal rotor yang melindungi one way anti reverse, di sini sealnya bagus, terdapat rubber seal O-ring. Kemudian pada bagian bawah juga terdapat rubber seal seperti ini. Kemudian pada rotor juga terdapat rubber seal, jadi sistem sealnya lumayan bagus untuk bagian rotor. Oke, saya akan langsung memasangnya. Bail lever trip, kemudian bail spring guide. Di sini juga berbahan besi stainless, jadi lebih tahan terhadap korosi dan lebih kuat daripada yang berbahan zinc. Oke, saya akan pasang bail arm.
Selanjutnya memasang cover. Kemudian bel assembly. Saya akan bersihkan sedikit untuk bagian bushing line roller, karena apabila terdapat bekas air di sini, dia akan berubah menjadi kerak. Oke, sudah cukup. Pasang bushing, dan bisa diberi sedikit grease. Oke, cukupnya saja. Selanjutnya kencangkan dengan screw line roller. Oke, pada bagian rotor sudah terpasang. Selanjutnya pada bagian bodi, di sini terdapat satu skru yang hilang, satu baut. Kemungkinan ini pernah dibongkar atau diservis sebelumnya. Oke, saya akan buka cover terlebih dahulu. Selanjutnya membuka baut bodi. Oke, selanjutnya membuka side plate body. Seperti ini. Side plate bodinya. Kemudian bisa kita tarik gearnya. Kemudian membuka main shaft. Saya akan buka skru yang menghubungkan antara main shaft dan slider terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bisa tarik main shaftnya. Ternyata ini sudah stuck menurut saya, jadi tidak bisa ditarik. Jadi jalan satu-satunya saya akan buka dari bagian one way saja, sehingga saya bisa membuka main shaft tanpa melepas penghubung antara main shaft dan slider. Jadi seperti biasa, saya akan buka one way nya terlebih dahulu, karena apabila ini saya paksa saya tarik, jadi resikonya dia akan bisa mengalami kerusakan atau ada part yang pecah. Oke, jadi saya akan keluarkan saja seperti ini. Di sini terdapat rubber seal pada bagian one way. Jadi sistem seal untuk area one way untuk reel hammerhead ini lumayan bagus menurut saya. Oke, bisa kita tarik seperti ini. Oke, kemudian kita bisa mengeluarkan one way tanpa membuka, tanpa memisahkan slider dan main shaft, maksud saya, bukan one way. Oke, selanjutnya membuka oscillating gear. Oke, selanjutnya membuka bearing
side plate. Di sini dikunci menggunakan baut. Jadi sama seperti beberapa reel Shimano. Kemudian terdapat rubber seal pada bearing. Jadi untuk sistem seal pada hammerhead ini untuk bagian bodi lumayan bagus. Jadi terdapat seal huruf C seperti ini. Kemudian pada bagian one way terdapat O-ring. Hanya saja seal bodi tidak ada yang mengelilingi area bodi ini, sehingga air laut masih tetap masuk dan membuat garam di sini. Seperti ini. Itu kekurangan apabila sebuah reel tidak memiliki sistem seal body, maka air akan tetap masuk dan membuat garam seperti ini. Tapi ini tidak terlalu parah, kemungkinan tidak terlalu lama tersiram air garam, tapi sudah dilakukan maintenance dan pembersihan, sehingga secara keseluruhan saya rasa reel ini aman-aman saja dan tidak ada masalah sama sekali. Baik, saya akan jelaskan sedikit untuk pada bagian bodi. Jadi untuk SeaFighter Hammerhead ini adalah reel yang mengedepankan kekuatan. Jadi apabila Anda mencari sebuah reel yang kuat dengan harga yang cukup terjangkau, maka SeaFighter Hammerhead ini bisa jadi satu pilihan. Tadi saya sempat cek di beberapa toko online, harganya sekitar 1,5 juta hingga 1,7. Saya tidak tahu pasti harga termahalnya berapa. Tapi kalau memang benar harganya 1,5 dan 1,7 juta, maka SeaFighter Hammerhead ini bisa menjadi pilihan terbaik. Seperti bahan full metal, kemudian sistem seal pada one way yang cukup bagus, kemudian beberapa bahan gear seperti oscillating gear di sini berbahan kuningan seperti ini. Kemudian drive gear berbahan stainless. Jadi cukup kuat sekali. Kemudian pada bearing side plate juga terdapat sistem seal. Jadi lumayan bagus lah apabila dibandingkan dengan beberapa reel yang sealnya tidak begitu bagus seperti Okuma Azores dan Daiwa BG. Maka SeaFighter Hammerhead ini bisa menjadi pilihan terbaik. Hanya saja kekurangannya seperti yang sudah kita ketahui bahwa reel berbahan metal, kelemahannya adalah bobotnya yang sangat berat. Jadi konsekuensinya adalah reel berbahan full metal seperti ini, maka Anda akan sedikit terasa bebannya lebih berat karena dikarenakan bahannya memang full metal seperti ini. Overall reel ini lumayan bagus menurut saya dan bisa menjadi pilihan terbaik. Oke, selanjutnya saya akan pasang kembali. Saya akan memasang bearing pada bodi terlebih dahulu. Sini pasang rubber seal, kemudian bearing. Oke, terdapat baut pengaman bearing. Oke, selanjutnya memasang bearing pada side plate yang satunya. Di sini juga terdapat baut pengaman bearing. Oke, selanjutnya memasang oscillating gear. Di sini saya menerapkan atau menggunakan pen grease saja. Oke, beri pelumas. Kemudian pasang oscillating gearnya. Beri sedikit grease, cukupnya saja.
Kemudian kencangkan dengan baut. Kemudian pada slider juga beri pelumas. Kita pasang slidernya terlebih dahulu. Oke, setelah slider terpasang dan main shaft, kita akan langsung memasang bagian anti reverse, tapi bisa olesi sedikit grease pada bagian sini. Selanjutnya memasang one way dan pinion gear. Oke, saya akan masukkan pinion gear terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi di reel C-Factor Hammerhead ini juga terdapat docking seperti ini. Jadi saya pastikan ini reel adalah reel yang memiliki kekuatan besar. Selanjutnya memasang one way. Pada one way atau anti reverse di sini biasanya terdapat tanda, yaitu tanda titik 2, di mana biasanya tanda ini selalu menghadap ke atas. Oke, langsung pasang one way-nya. Kemudian bushing one way. Oke, selanjutnya memasang bearing beserta rumahnya. Oke, selanjutnya memasang rubber seal. Kemudian kita tutup dengan cover. Oke, kemudian pastikan pinion gear berputar. Selanjutnya bagian drive gear akan beri grease cukupnya. Oke, cukup. Selanjutnya memasang oscillating gear. Kemudian memasang gear, dan pastikan terdapat kawat di sini. Kawat ini harus masuk ke dalam docking karena dia berfungsi sebagai pengaturan docking. Maka apabila kawat tidak masuk, maka docking tidak akan bergerak atau tidak akan berfungsi. Jadi pastikan kawatnya masuk. Oke, sudah pas. Oke, karena tidak terdapat body seal, jadi untuk body daripada gear saya akan lapisi dengan grease cukupnya seperti ini. Kemudian spacer. Selanjutnya seal. Di sini sama seperti Stradic, menggunakan seal huruf C seperti ini. Saya rasa akan lebih sempurna lagi apabila terdapat juga body seal yang mengelilingi body reel. Maka reel ini menjadi salah satu reel dengan sistem seal terbaik, seperti yang saya temukan pada Penn Spin Fisher. Oke, selanjutnya pasang side plate. Kemudian kita pasang baut body reel.
Oke, selanjutnya masang body cover bagian belakang. Oke, kemudian memasang rotor. Pasang mur rotor. Kemudian pengaman mur. Oke, kemudian clicker disc. Oke, setelah pin terpasang, kita bisa masukkan spool. Oke, jadi hasilnya sangat smooth sekali. Kesan saya untuk reel Hammerhead C-Fighter ini adalah reel kuat sekali dengan sistem seal yang lumayan. Meskipun kurang dari seal bodinya tidak ada, tapi saya rasa cukup untuk sistem seal, terutama di bagian one way. Jadi reel ini sebanding apabila dibandingkan dengan Okuma Azores, kemudian Daiwa BG dan Spinfisher dengan harga anggap saja di bawah 2 jutaan. Jadi sangat smooth sekali. Kekurangannya adalah bobotnya yang cukup berat. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Denny Nadalung, sekian dan terima kasih.